Datang, nama saya Bima. Saya dulu seorang pedagang yang bisnisnya nyaris bangkrut, merasa putus asa sekali. Saya pada waktu itu tertekan oleh utang dan kegagalan. Di tengah keputusasaan, saya mendatangi seorang pertapa misterius di sebuah gua sunyi di lereng gunung. Guru, tolonglah saya. Usaha saya hancur dan saya terlilit hutang yang sangat besar. Sang kiai menawarkan jalan pintas, sebuah cincin naga pusaka yang dijamin akan membuat usaha saya melambung tinggi. Syaratnya sederhana, kata sang kiai. Nak Bima harus selalu memakai cincin itu dan setiap malam saya harus memberikan persembahan berupa darah dari ujung jari saya kepada cincin tersebut. Tergiur kekayaan instan, saya pun menyetujuinya tanpa ragu. Dengan cincin naga pusaka ini, bisnismu dijamin melejit, Bima. Terima kasih, Kiai. Saya terima jalan pintas ini. Jalan pintas ini butuh pengorbanan kecil, Bima. Cukup satu tetes darahmu di cincin ini. Baiklah, Kiai. Saya bersedia. Dalam sekejap, saya menjadi pengusaha yang sangat sukses. Kekayaan saya tak terhingga. Mobil mewah, rumah megah, dan proyek-proyek besar selalu jatuh ke tangan saya. Saya hidup dalam gelimang harta dan kemewahan. Cincin naga itu selalu melingkar selalu di jari saya, memancarkan kilau emas yang dingin. Setelah 3 tahun berlalu, kekayaan saya mencapai puncaknya, namun tubuh saya mulai mengalami penurunan drastis. Saya menjadi kurus kering, pucat, dan selalu merasa lemas. Anehnya sakit. Saya tidak pernah menyadari bahwa energi dan vitalitasnya perlahan diserap oleh cincin itu sebagai persembahan yang tak terucapkan. Dalam 3 tahun, kekayaanku mencapai puncak. Tapi semuanya tak berarti saat tubuhku mulai rapuh dan sengsara karena ekor penyakit ini. Energi dan vitalitasnya perlahan diserap oleh cincin itu sebagai persembahan yang tak terucapkan. Ketika saya mencoba melepaskan cincin naga itu, kulit jari saya terasa terbakar. Seolah cincin itu telah menyatu dengan jiwa raga saya. Perjanjian gelap itu telah mengikat saya. Tak lama kemudian, bisnis saya hancur oleh serangkaian bencana aneh, kebakaran, penipuan, dan kegagalan proyek yang tak masuk akal. Semua kekayaannya menguap secepat saya ketika mendapatkannya. Semua kekayaanku menguap secepat aku mendapatkannya. Saya sudah tidak waras lagi, terus-menerus menggosok cincin yang tidak bisa saya lepas, tertawa dan berbisik pada sosok tak terlihat. Apakah ada orang di sana? Aku sangat kedinginan. Mengapa mereka meninggalkanku di sini? Dia bilang cincin ini punya kekuatan. Kita harus selalu menggosoknya kan? Selamanya. Kekayaan yang saya dapatkan selama 2 menit itu telah merenggut seluruh hidup saya, menjadikannya sebuah pelajaran tragis tentang konsekuensi dari jalan pintas menuju kemakmuran. Kekayaan yang saya dapatkan selama 2 menit itu telah merenggut seluruh hidup saya, menjadikannya pelajaran tragis tentang konsekuensi dari jalan pintas menuju kemakmuran. Hikmah yang bisa diambil dari cerita saya, kekayaan instan dari jalan pintas pasti menuntut balasan yang lebih mahal, biasanya berupa kesehatan, kewarasan, dan hilangnya keberkahan. Sekian cerita saya, semoga bisa ditarik hikmah dan manfaat dari yang saya sampaikan. Terima kasih banyak.